masanya masuk museum nih, tak boleh pakai lagi, tak boleh guna lagi ya. Nampak teruk di jalan ya. Catnya pun sudah pudar, tak ada duit untuk perawatan ini. Nah, kereta yang macam ini masih nampak ya di jalanan di negara Anda. Macam mana ini negara maju? Kang, pagi berapa? Pagi 40. 40. Oke. Pagi 40. Ngomongin soal parking di Indonesia dan di Malaysia. Poin yang pertama adalah, selama gue tinggal di Malaysia kurang lebih 2 tahun, gue belum pernah nemu yang namanya tukang parking di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin, geng. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Iki akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini lagi-lagi Ikinya mau nge-reaction tentang misteri ya, gengnya, yang mencari kesalahan di Google tentang negara Malaysia, geng. Dia yang bilang tentang kereta ataupun mobil-mobil di Malaysia itu buruk-buruk dan sudah layu ataupun sudah sudah kuno ataupun sudah tidak zaman lagi ya, geng ya. Oke, kalau itu Ikinya tidak bisa pungkiri itu memang ada benernya juga, tapi itu sebagian saja. Itu yang dinampakkan tadi adalah produk dari Malaysia juga. Produk mungkin kalau tak silap produk Malaysia yang pertama itu adalah kancil ya, kayak gitu ya, geng ya. Misteri bukan cuma di Malaysia aja yang ada mobil yang buruk seperti itu, geng. Di negara-negara luar juga banyak kayak gitu ya, karena itu buatan negaranya sendiri kayak gitu ya, geng ya. Dan perlu misteri juga ketahui ya, meskipun menurut misteri negara Malaysia memiliki kereta buruk seperti itu, tapi ingat misteri, di Malaysia nggak ada pungli ataupun nggak ada parkir liar. Apa tuh pungli, Mat? Pungutan liar ya, geng ya. Oke, gak usah lama-lama, kita simak dulu videonya dari misteri ini seperti apa. Nanti kita bagi fakta juga di akhir video. Ikinya akan nge-reaction tentang parkir liar yang berada di Indonesia. Jom kita simak dulu. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan gaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nah, Malaysia maju. Oh really? Ini tengok nih ya, kereta-kereta di Manila, di kota Manila, Filipina ya. Ini di jalan 144 LP Leviste Street ya, di kota Manila. Tengok kereta-kereta orang Filipina nih ya, baru-baru shiny semua ya. Catnya pun masih baru-baru ya, nampak seperti baru ya. Nah, tengok nih kereta-kereta di negara Anda nih macam ini ya. Macam keretanya Mr. Bean. Sudah tua-tua uzur macam ini. Ini sudah masuk waktunya, masanya masuk museum ya. Masanya masuk museum nih, tak boleh pakai lagi, tak boleh guna lagi ya. Nampak teruk di jalan ya. Catnya pun sudah pudar, tak ada duit untuk perawatan ini. Nah, kereta yang macam ini masih nampak ya di jalanan di negara Anda. Macam mana ini negara maju? Ya, ini kereta di negara Anda nih tua-tua semua, cat pun sudah pudar ya, tak ada duit buat cat ya. Ini kereta tua-tua nih, tengok atap rumah pun ini berkarat-karat ya. Sudah tak ada duit untuk bangun rumah yang proper lah ya. Pakai atap yang baik, macam ini berkarat-karat ini, sudah waktunya ganti. Nah, ini di KL ya, ini di Kuala Lumpur ini, tengok nih ya. Kiri bawah ini ada keretanya Mr. Bean keluar lagi nih, warna coklat muda ya, warna krem. Itu tampak itu kereta kuno ya, kereta sudah usur juga, masih banyak nampak di jalanan di negara Anda. Nah, tengok ini kereta-kereta di negara kami di Indonesia. Ini kota Bukit Tinggi, tengok sebelah kiri itu Rumah Gadang ya. Macam mana kereta di Indonesia?
Kereta di Indonesia dan Filipina nampak lebih baru, lebih mewah daripada kereta di negara Anda. Macam mana Anda nak jelaskan? Ya, cakap negara maju, macam mana kereta sangat teruk, sangat tua-tua di sana. Ya, Anda nak jelaskan ini kepada dunia, ya, kepada kami. Kami bukan maksud menghina, ya, tapi Anda nak jelaskan. Tapi mengejek. Nah, ini kereta jalan raya di Medan, kota Medan, Sumatera Utara. Ya, tengok nih kereta-kereta di negara kami, ya, di Indonesia. Bagus-bagus semua, shiny, ya, nampak baru. Motosikal macam motosikal bapak saya masih nampak di negara Anda. Macam mana ini, ya? Oke, ini kontennya sampai di sini. Terima kasih, merasa ini bermanfaat, boleh bagikan, posting ulang, komentar, berikan like. Yang belum follow silakan follow, ya. Mohon maaf, ini bukan konten kebencian, ya, tapi adalah konten informasi dan edukasi. Terima kasih. Oke, sebelum Ikinya pukul dengan fakta, Ikinya mau komentari dengan MRI dulu ya, geng, ya. Iya, kalau MRI mencari kesalahan orang pasti terjumpai kayak gitu. Setiap negara itu masih memiliki kekurangan dengan kelebihan. Kalau sampai mencari keburukan terus tentang negara itu pasti ada, tapi kelebihannya nggak dinampakkan kayak gitu loh, ya. Sedangkan Anda bukan warga Malaysia kayak gitu. Yang pantas mengkritik hal seperti itu warga Malaysia. Kayak gitu. Sebetulnya Anda mengkritik negara Anda sendiri. Anda kan orang Indonesia. Anda kan cinta dengan Indonesia. Kayak gitu, ya. Bukan Anda ikut campur dengan negara orang lain. Kayak gitu loh. Apa urusan Anda? Kayak gitu, ya. Oke, tentang kereta yang seperti itu. Itu kancil buatan Malaysia sendiri. Patutnya itu memang dimuseumkan. Ya, memanglah kata Mr. Lee. Dimuseumkan. Tapi itu kebanggaan rakyat Malaysia. Dan sampean mencari di Google yang keburukannya dan keburukannya, bukan kebaikannya. Bila di Indonesia Anda mencari kebaikannya. Oke, sekarang Ikinya akan ngerekset. Apa pendapat Anda tentang tukang parkir liar di Indonesia ataupun pungli, pungutan liar di Indonesia? Apa tanggapan Anda? Sampai sekarang, ya, di Malaysia mungkin adalah 1, 2, 3 lah kereta macam itulah. Tapi di Malaysia nggak ada tukang parkir liar loh. Nah, kayak gini Misteri, ya. Kayak gitu, ya. Jom kita simak dulu videonya seperti apa. Jangan koyak lagi Misteri, ya. Let's go. Mungkin. Berapa? Oh, 40. Berapa? 40-nya. Kang. Pagi berapa? Pagi 40. 40. Oke. Pagi 40. 40. Oke. Tukang parkir liar adalah hal yang sangat menyebalkan bagi banyak orang. Apakah tukang parkir liar itu melanggar hukum atau tidak? Tentu saja melanggar hukum dan termasuk golongan pungli. Hukuman yang harus dijalani oleh tukang parkir liar itu mengikuti peraturan daerah atau perdanya masing-masing. Beberapa oknum ada yang tega bersikap keras hingga melukai. Hukuman akan diberikan beragam mulai dari penjara sampai ganti kerugian. Apakah kalian juga ada yang kesal dengan tukang parkir liar? Kalah gaji lu sama duit kolekan kang parkir. Gue yakin lu semua pasti pada gedek juga. Datang ke Indo Alfamart, beli nggak beli, atau datang ke ATM doang. Pas keluar, prit. Maaf nggak pegang duit 2.000 bang, diplototin. Ini gue mencoba berempati ya, tidak mendiskreditkan, tapi emang meresahkan. Oke, jadi ada kok Oscar Darmawan nih. Dia ngambil data random, jumlah orang yang datang satu hari ke 3 minimarket di Jakarta. Di tempat 1 ada 150 motor, 30 mobil. Tempat 2, 200 motor, 45 mobil. Tempat 3, 100 motor, 60 mobil. Biasanya kan rate parkir kalau motor 2.000, mobil 5.000 ya. Jadi di tempat 1, orang itu bisa dapat 13,5 juta. Di tempat 2 bisa dapat 18,7 juta. Di tempat 3, 15 juta. Pusing gak lu? Ini kalau kita anggap seharian itu dikuasain satu orang ya. Kalah gaji anak marketing SCBD yang gaul itu. Ini udah sekelas gaji manajer levelnya. Terus kok bisa banyak banget yang datang ya bang? Iyalah, penduduk Jakarta 10,6 juta orang bro. 2023 gue hampir nggak pernah pegang uang kertas. Tapi spesies tukang perit ini nggak habis-habis. Karena uang 2.000 lo semua jadi belasan juta. Ya kalau gue sih lebih ikhlas sedekah ke panti dekat rumah gue ya. Kalau lo gimana? Ngomongin soal parking di Indonesia dan di Malaysia. Poin yang pertama adalah, selama gue tinggal di Malaysia kurang lebih 2 tahun, gue belum pernah nemu yang namanya tukang parking di Malaysia.
Kalau di Indonesia, kita dengan sangat mudah atau dengan sangat senang menemukan tukang parking itu di tepi-tepi jalan, di mana-mana. Pengen ngasih tahu definisi tukang parking itu apa, biar kita punya perspektif yang sama. Ini menurut gua, jadi tukang parking itu adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan saat kita parking kendaraan kita. Jadi kita akan parking dengan sangat senang. Di Malaysia, gue belum pernah nemuin yang seperti itu. Kalaupun ada, itu di parking yang dikelola oleh private. Itu cuman petugas ya udah di gate-nya doang gitu. Belum pernah ada orang yang meng-guide kereta atau mobil gue selama di Malaysia untuk parking. Kalau ada, kalian bisa komen. Kemudian yang kedua, tentang sistem parking. Ini gue baru bicara parkir yang di tepi-tepi jalan ya, bukan yang dalam mall. Jadi kalau di Indonesia, kebanyakan masih manual, maksudnya adalah kita bayar fee atau retribusi parking ke tukang parkir. Bukannya nggak ada yang e-parking, tapi masih sangat sedikit. Dan juga biaya itu bervariasi. Kalau mobil biasanya 2.000 dan motor 1.000. Apalagi di daerah-daerah yang sentral tuh mintanya 5.000. Sedangkan di Malaysia, sistem parkingnya gua bisa bilang kebanyakan sudah digital dan dikelola oleh majelis perbandaran. Kalau yang parkir itu berbayar, ya udah kita bayar melalui app. Jadi mudah. Yang manual pun juga ada. Per entry harganya sekian atau per jam harganya sekian. Di Indonesia pun kadang tukang parkir kasih karcis atau kupon untuk parking. Kemudian yang ketiga, gimana kalau kita parkirnya nggak sesuai? Kalau di Indonesia biasanya pas lagi ada polis di situ dan di situ ada sign dilarang parkir, kena saman atau kena tilang. Tapi kalau di Malaysia nih, kalian tinggal tunggu aja tuh surat cinta dari petugas majelis perbandaran. Kemudian kalau kalian parkir bukan di tempatnya, tayar atau roda mobil kalian bisa diklaim. Dan kalian harus bayar denda untuk bukanya. Di sini gue mau share opinion gue, kelebihan dan kekurangan dari sistem yang ada di Indonesia dan di Malaysia. Kalau di Indonesia, kelebihannya adalah menurut gue pribadi itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Di Indonesia memang kendaraannya lebih ramai daripada di Malaysia. Kalau tukang parkir, itu lebih mudah. Contohnya di Jakarta, mereka bisa stop traffic untuk memarkirkan mobil kita gitu. Kita bisa parkir dengan aman dan kemudian juga mengguidance kita untuk parkir. Kemudian yang kedua, kalau tukang parkir pasti parkiran rapi. Kalau kita parking motor, tukang parkir itu pasti akan membuat motor itu sejajar, lurus, rapi. Kan ada tukang parkir yang mengcoverkan helm itu dengan plastik. Jadi menurut gue sangat membantu. Nah, tapi sisi negatifnya adalah kita nggak tahu tukang parkir ini resmi atau tidak gitu. Karena banyak tukang parkir liar yang memang nggak resmi dari dispute. Dan kemudian juga harga tidak standar taruh tempat tersebut dengan tempat yang lain. Dan kita juga nggak tahu ini uang masuknya hanya ke kantong si tukang parkir atau share dengan pemerintah juga. Kemudian kalau di Malaysia kelebihannya adalah sistem parkirnya lebih tersentralisasi. Senang untuk bayar parkir dan uang parkir itu mengalir ke tempat yang sesuai. Kurangannya adalah nggak ada yang guidance parking kita. Dan menurut gua kadang-kadang orang parking kereta itu nggak pada tempatnya. Jadi ada yang ngeblok kereta orang lah, blok jalan. Jadi menurut gue di setiap negara itu ada keunikan masing-masing. Kenapa? Karena kita punya karakter negara yang berbeda, populasi yang berbeda, dan orang-orangnya pun berbeda. Gitu. Untuk orang Malaysia yang pernah ke Indonesia, pernah nggak kalian punya pengalaman mau parkir di Indonesia tuh gimana? Nah, gimana nih Mr. Ray? Setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihan. Sedangkan Anda mencari kekurangannya dari negara. Kayak gitu loh. Kita berpikiran seperti ini saja, Mr. Ray ya. Ambil positifnya, buang negatifnya. Kayak gitu loh. Jangan kita mencontoh dari negara maju itu yang buruk-buruknya saja. Ambil contohnya yang baik-baiknya saja. Untuk kita contoh untuk negara kita. Kayak gitu loh, Mr. Ray. Ya memang ada rapinya juga ya kalau ada tukang parkir. Tapi di Malaysia setahu ikinya meskipun nggak ada tukang parkir, rapi-rapi juga kok. Ya kata abangnya tadi memang kena blok juga. Tapi itu kan sebentar, nggak lama. Mereka akan ngerti. Terus mendengarkan sinyal apa kayak ngedem itu mereka akan paham gitu. Oh, oke, kadang diletak nomor telepon di atas keretanya bila dikena blok kayak gitu ya. Jadi yang jadi permasalahan di sini sekarang, kenapa misteri ini mencari kesalahan-kesalahan negara Malaysia? Katanya kontennya itu tidak mengumpulkan kebencian, tidak menimbulkan pergaduhan kayak gitu. Tapi kenapa misteri bilang ini kereta tidak layak di jalanan. Ini kereta apa yang tidak mau diikat kayak gitu, tidak ada uang. Nah, itu menimbulkan pergaduhan yang memiliki kereta itu misteri dan bagi negara Malaysia juga kayak gitu loh. Sepatutnya Anda mengkritik pejabat-pejabat kita, pemerintah-pemerintah kita karena Anda orang Indonesia juga. Kemana pemerintah kita dari dulu sampai sekarang kayak gitu misteri. Kenapa Anda mengkritik negara orang lain kayak gitu loh.
Apa urusan Anda? Apa tujuan Anda membuat konten hal seperti itu? Kayak gitu loh. Anda ini bukan membuat studi banding ya, tapi Anda ini menjelekkan negara lain. Ya, itulah yang menimbulkan bergaduhan antara netizen Indonesia dan Malaysia. Kayak gitu. Dah tahu sendiri netizen Indonesia kalau memburukan tentang negara Malaysia seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Mereka tuh tidak mau mencontoh ke negara jiran, negara serumpun kita ataupun negara saudara kita. Kayak gitu loh. Ya, jadi mereka tuh mau menangnya sendiri netizen kita lah seperti itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin penjelasan ikinya kurang baik, silahkan tulis di kolom komentar. Bila video ini bermanfaat, jangan lupa juga like and comment and share-nya juga ya supaya tahu misteri menonton video ini. Kayak gitu ya, geng ya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.